second. Now, we would like to listen the welcome speech from the principal of Savannah Lower Secondary School. Now, Ustadz Manta, the time is yours. Thank you Ustaz Julian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Ayah bunda sekalian di rumah dan Ustaz Saidah yang hari ini hadir di studio. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kemudahan, kelapangan, keberkahan dalam setiap urusan kita. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu 30 Oktober 2021 Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua pada kesempatan pagi hari yang insya Allah cerah dan penuh dengan kebaikan ini di sesi yang mudah-mudahan penuh dengan kebaikan pula, yang mana sebagaimana ayah bunda ketahui melalui undangan ataupun juga pemberitahuan yang kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti apa yang telah kami laksanakan pada beberapa waktu yang lalu terhadap Ananda G9 Savannah Islamic School Lower Secondary, yaitu pelaksanaan tes minat dan bakat. Maka pada hari ini kami mengundang ayah bunda sekalian untuk dapat hadir bersama pada kesempatan ini dalam rangka menyampaikan secara umum mungkin hasil dari pelaksanaan tes tersebut, namun tentunya sebagai salah satu bentuk tambahan informasi ataupun juga menambah supaya apa yang nanti ayah bunda sekalian baca dari minat dan bakat Ananda dapat difahami dengan baik dan juga dapat nanti disesuaikan dengan apa yang memang ayah bunda harapkan. Maka pada hari ini juga tentunya di samping pembagian hasil dari tes minat dan bakat tersebut, kami menggandeng salah seorang pembicara juga yang insya Allah sudah sangat mumpuni dalam hal ini. Nanti insya Allah nanti akan sampai kepada sesinya, yaitu sesi sharing session juga terkait minat dan bakat, menggali minat dan bakat Ananda dengan pembicara yaitu Ibu Wikan. Nanti insya Allah setelah ini sesinya akan dilanjutkan oleh moderator kita. Ayah bunda sekalian, harapan kami tentunya adalah semoga pelaksanaan kegiatan hari ini akan banyak memberikan insight ataupun juga tambahan informasi kepada ayah bunda dalam rangka mengawal dan juga mendorong, mensupport, memotivasi dan mengarahkan Ananda ini, yang mana insya Allah sebagaimana kita ketahui Ananda di kelas 9 ini concernnya adalah nanti bagaimana minat dan bakatnya, bagaimana pelaksanaan tesnya, bagaimana nanti masuk ke SMA ataupun upper secondary-nya, bagaimana nanti baiknya di bidang apa, arahnya kemana. Maka tentunya hari ini insya Allah hal tersebut akan akan kami share kepada ayah bunda sekalian beberapa tips mungkin informasi yang insya Allah kami yakin akan sangat bermanfaat bagi ayah bunda sekalian. Di samping itu pula kami berharap dari pertemuan ini nanti Ananda semua dari G9 level akan mendapatkan guidance ataupun juga bayangan bagaimana nanti saat melaksanakan di level yang lebih tinggi yaitu level upper secondary ataupun juga SMA. Kami juga akan menyediakan berbagai informasi terkait hal tersebut. Jadi tentunya kesempatan hari ini adalah one stop services terkait bagaimana pembelajaran lanjutan ataupun juga level lanjutan dari Ananda di kelas 9 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan berpikir bagi kita semua, kemudahan urusannya sehingga kita dapat menyatukan visi dan misi dalam rangka menyampaikan Ananda ke pendidikan yang lebih baik lagi sesuai dengan minat, sesuai dengan potensinya
dan tentunya wabil khusus kita berharap nanti saat terjun di masyarakat Ananda ini dapat berbuat yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan di bangku sekolah ataupun juga di pendidikan di level-level sebelumnya. Di samping itu pula kami sampaikan bahwa kami mohon maaf sekiranya di dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang masih belum maksimal, namun insya Allah ini merupakan motivasi bagi kami untuk senantiasa meningkatkan kegiatan-kegiatan ke depannya dengan lebih baik lagi. Baiklah ya Bunda sekalian, selamat mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini, insya Allah bermanfaat, insya Allah akan menambah motivasi kita semua dalam rangka membersamai Ananda menuju level yang lebih tinggi lagi, menggapai prestasi, menggapai target mereka, menggali potensi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Billahi nasta'in, wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan sambutan dari Ustadz Manta selaku Kepala Sekolah Savannah Islamic School untuk lower secondary. Alhamdulillah, we have already listened the very nice welcome speech from Ustadz Manta as his capacity as the principal of Savannah Islamic School for lower secondary level. Berikutnya kita akan melanjutkan agenda kita, yaitu boleh dikatakan diskusi ya saya, bisa dikatakan diskusi atau mungkin webinar yang nanti akan disampaikan oleh pembicara dan akan dipandu oleh Sayyidah Mira selaku pembawa acara untuk webinar untuk kali ini. Ya, berikutnya ya, for the next agenda we are going to join the webinar will be guided by Sayyidah Mira. Okay, now Sayyidah Mira, time is yours. Ya, terima kasih Ustadz kepada MC karena telah memberikan saya kesempatan untuk pada hari ini. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua di rumah. Waalaikumsalam Sayyidah. Alhamdulillah, semoga bunda selalu sehat dan juga tetap bahagia. Terima kasih ayah bunda semuanya telah bergabung dengan kami di acara webinar Minat Bakat Menggali Potensi Diri bersama Ibu Wikan Larasati Putri, MPC Psikolog. Baik, ayah bunda, mungkin perkenalkan saya Mira Kania Wardani, saya adalah konselor sekolah atau psikolog sekolah untuk SMP dan SMA Savannah Islamic School. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi acara, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Hajah Ummu Latifah selaku Chairperson Savannah Islamic School, yang terhormat kepada Bapak Haji Nanang Firdaus Masduki LC, Managing Director Savannah Islamic School, karena atas dukungannya acara ini dapat terselenggara. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Sekolah Lower Secondary Savannah Islamic School, Ustadz Haji Mantazaka LC, dan juga Kepala Sekolah Upper Secondary, yaitu Ustadz Sainur Rahim MPD. Dan juga tidak lupa saya ingin ucapkan terima kasih kepada Vice Principal baik dari Lower maupun Upper Secondary, serta manajemen Savannah Islamic School, guru dan staf semuanya, juga kepada yang terhormat Ibu Wikan Larasati Putri, MPC Psikolog, saya ucapkan terima kasih Ibu karena Ibu hari ini mau untuk kita undang di sini untuk bersharing nanti tentang tema hari ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para orang tua siswa dari G9, semuanya ini ayah bunda yang sangat semangat sekali pagi ini. Ingin tahu nih, ayah bunda tadi sudah download belum ya di Savannah, Student Savannah, hasil dari tes Ananda. Nah, kalau belum coba bisa diklik dulu di Student Savannah, di-download dulu, dilihat hasilnya.
Nah, mungkin Ayah Bunda bingung, ini gimana Saidah? Ini maksudnya apa Saidah? Oke, hari ini kita akan sedikit membahas tentang itu, tapi sebenarnya global besarnya adalah kita ingin menggali potensi Ananda. Nah, Ayah Bunda sekalian, nah seperti yang mungkin seminar-seminar sebelumnya, tantangan di kelas 9 ini adalah memilih jurusan di pendidikan lanjutannya. Apakah itu mau SMK atau SMA? Nah, contoh saja di SMA Syafana Islamic School ini kita memiliki 2 program major, yaitu IPA dan IPS. Lalu ketika masuk ke SMA ini harus memilih IPA atau IPS. Meskipun ada banyak serangkaian tes yang menentukan anak ini untuk cocok di IPA, cocok di IPS, tetap saja keputusan ada di Ananda dan juga ada di orang tua. Itu akan IPA atau akan IPS dengan segala konsekuensinya gitu, atau segala tantangan yang akan ada. Nah, menjadi berat Bunda ketika harus memilih, aduh IPA atau IPS saya cocok atau enggak atau seperti apa dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang itu. Mungkin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang membuka mindset, melihat tentang karir-karir ke depan. Di hari ini kita akan melihat lebih detail tentang potensi yang Ananda miliki. Nah, Ayah Bunda sekalian, minggu lalu ya Saidah ya, 2 minggu lalu, maaf, 2 minggu lalu Ananda Ayah Bunda telah melakukan tes. Nah, tes ini diselenggarakan oleh Upper Secondary Syafana Islamic School. Nah, Ayah Bunda mereka telah mendapatkan tes mengenai tes minat. Nah, yang Ayah Bunda bisa download sekarang hasilnya di Student Syafana. Nah, ini merupakan salah satu program dari Upper Secondary bahwa kita ingin memetakan bahwa anak kita, membantu anak kita untuk memilih jurusan yang tepat, membantu nanti ke depannya untuk universitas. Baik, Ayah Bunda, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program dari Upper Syafana Islamic School, saya akan berikan dulu kepada Ustadz Zainur Rahim untuk lebih menjelaskan apa sih program Upper terhadap menggali potensi siswa. Baik, pada Ustadz Zainur Rahim saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah, Mom and Dad, everyone is in good health. I would like to thank our CP, Ibu Haji Umu Latifah, and Bapak Haji Nanang Firdaus Masduki LC is as our Managing Director. And also, I would like to thank you, the management team from Lower Secondary. And also, I would like to thank my colleague here, the Vice Principal of Student Affairs, Ustadz Nanang, and also Vice Principal of Academic Affairs, Saidah Bella. And also teachers, homeroom teachers from Lower Secondary, especially homeroom teachers for grade 9. The big questions from parents is, Ustadz, I would like to find the best school. Saya ingin mendapatkan sekolah yang terbaik, Ustadz. And then my answer is, there is no such best school in the world. Tidak ada itu sekolah terbaik. Yang ada adalah sekolah yang tepat untuk anak-anak kita, yang memberikan continuous learning, continuous program yang berkesinambungan. Kenapa Syafana Islamic School akhirnya memberikan pelayanan mulai dari TK sampai SMA supaya anak-anak kita dapat mengikuti pendidikan yang berkesinambungan, yang tidak terputus. Karena kalau dari SD tentunya pas pindah ke sekolah lain harus ada penyesuaian lagi. Banyak sekali yang harus dilakukan penyesuaiannya. Begitu pula dengan pada saat mereka lulus SMP.
penyesuaian lagi pada saat pindah sekolah SMA. Nah, itu yang kenapa visinya seperti itu dari Savannah Islamic School. Lalu ada pertanyaan, Ustadz, why Savannah Islamic School Upper Secondary not in 1,000 level in 1,000 school, best school in Indonesia? Ya, jadi katanya kemarin ada pertanyaan, kok nggak masuk sih ke 1.000 besar di UTBK? Wow, yes. Secara kualitas, kami sebenarnya masuk ke dalam hitungan tersebut. Nanti akan dijelaskan ya nilai kita berapa. Ya, bila dibandingkan dengan sekolah lain, kita ada di urutan keberapa? Itu akan. Jadi secara kualitas, secara nilai, sekolah Savannah Islamic School masuk dalam urutan 1.000 besar. Bahkan apabila kita lihat di Kabupaten Tangerang, ya, kita juga masih ada di 10 besar. Kita tidak masuk secara kuantitas karena yang tahun lalu sebelumnya persyaratan untuk masuk ke dalam 1.000 besar adalah jumlah siswa kelas 12-nya harus 20. Saat ini siswa kita sudah 30 di kelas 12, tapi persyaratan berikutnya adalah harus 40 siswa. Apakah itu akan menjatuhkan nama Savannah? No, Mom and Dad. Kita sudah buktikan dari tahun-tahun sebelumnya bahwa anak-anak kita di Savannah Islamic School bisa masuk ke state universities, ya, and then also overseas universities. Dari tahun ke tahun, jumlah siswa kita yang diterima di universitas negeri selalu meningkat. Target kami tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, bahwa pertama, anak-anak kita harus diterima di universitas luar negeri. Pertama, yang berbayar. Kedua, yang berbayar tapi agak murah. Baru kita masuk ke dalam universitas dalam negeri. Dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah 60% mereka diterima di universitas negeri. Jadi kalau dilihat, oh secara kualitas menurun nih. Tidak, Mom and Dad. Secara kuantitas kami belum masuk ke dalam 1.000 besar kuantitas karena jumlah kami saat ini 30. Itulah sebabnya kami wajibkan seluruh siswa kelas 12 untuk mengikuti UTBK untuk mencapai angka atau kuantitas tersebut. Secara kualitas nilai kami cukup baik untuk UTBK. Gitu, Mom and Dad. Nah, itu target yang ingin kami lakukan, yang ingin kami berikan, dan yang ingin kami dorong untuk anak-anak kami di Savannah Islamic School. Nah, jadi secara kualitas, insya Allah ya kami tetap akan mendukung anak-anak kita. Nah, untuk lebih detailnya tentang hal tersebut, saya akan mempersilakan Vice Principal bidang akademik untuk menjelaskan itu semua. Ya, target dari Savannah Islamic School Upper Secondary. Ya, Sayyidah Bella Azalia Sabilah. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Sainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Bella dari tim manajemen Upper Secondary. Alhamdulillah tahun ini saya diberi kesempatan untuk menjabat sebagai Vice Principal of Academic in Savannah Islamic School Upper Secondary. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang
apa sih yang ada di akademik yang berjalan sekarang di Syafana Islamic School Upper Secondary. Yang pertama untuk kurikulumnya, sebentar saya tutupin ternyata. Oke. Nah, kurikulum yang kita pakai itu adalah National Curriculum as the main curriculum of our school. Lalu kita juga tidak hanya berhenti di National Curriculum saja sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, juga kita enrich dengan beberapa soal-soal tipe UTBK dan juga tipe Olimpiade untuk siswa-siswa kita. Gitu untuk national curriculumnya. Lalu juga kita mengadopsi international curriculum juga. Selanjutnya untuk supporting program apa sih yang ada di SMA Syafana Islamic School? Yang pertama tetap pasti yang di lower secondary mungkin sudah tahu ya tentang SSC, SIP. Lalu mungkin yang akan membedakan di sini adalah kita punya Syafana Enrichment Program. Apa sih Syafana Enrichment Program itu? Syafana Enrichment Program itu mempersiapkan siswa khususnya kelas 11 dan kelas 12 dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi UTBK dan juga ujian mandiri di universitas-universitas bukan hanya di negeri namun juga di swasta dan juga abroad ya. Lalu ada TOEFL and IELTS, TOEFL diintegrasikan untuk diintegrasikan dengan native English lesson. Lalu juga ada IELTS. Nah, IELTS ini akan kita integrasikan dengan pelajaran bahasa Inggris di SMA Syafana, pelajaran Inggris reguler setiap harinya. Lalu yang membedakan juga kita ada program konseling ya dengan konselor kita Sayyidah Mira. Lalu apa saja sih yang ada di program konseling ini? Program konseling kita setidaknya punya 4 misi. Yang pertama itu adalah information, ada counseling, lalu preparation dan assistant. Apa sih yang ada di information? Information ini adalah kita provide segala macam bentuk informasi terkait untuk higher education untuk siswa-siswa kita. Untuk waktu yang paling dekat di tanggal 19 sampai 20 November nanti kita punya Syafana International Edu Fair. Ya, jadi silakan ayah dan bunda silakan join juga. Yang akan event ini akan dihadiri oleh berbagai macam universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu selanjutnya kita ada counseling di mana setelah mereka mendapatkan informasi, mereka menggunakan informasi tersebut untuk membuat study target dan career plan. Begitu juga kita akan spesifikasi talent dan minat dari anak-anak tersebut seperti yang kelas 9 ini lakukan. Mungkin di kelas 10-nya nanti kita akan lakukan analisa lebih jauh terkait talent dan minatnya dan juga untuk setting target to higher education-nya. Lalu itu juga ada persiapan untuk file, berkas, admissions, persyaratannya apa saja kita coba elaborasikan dengan siswanya sendiri. Jadi bukan hanya kita yang aktif, siswa juga akan kita didik secara aktif supaya mereka lebih tahu birokrasi seperti apa sih yang berlaku di universitas. Sehingga nantinya ketika mereka mau melanjutkan S2 atau mereka mau melanjutkan studinya dimanapun dan di jenjang apapun mereka tidak bingung lagi, tidak bimbang lagi apa yang harus saya lakukan. Seperti itu. Lalu kita juga tidak lupa harus kita assistance dari setiap studi plan sama career plan yang mereka buat. Di situ kita akan memberikan assistant yang maksimal supaya career plan dan study targetnya itu sesuai dengan potensi dan juga tujuan dari siswa tersebut. Lalu untuk hasil UTBK, ujian tertulis berbasis komputer di 2021 kemarin yang diikuti oleh sekitar 18 siswa siswa Syafana Islamic School Upper Secondary. Kita mendapatkan rata-rata UTBK kita di 532,9 untuk rata-rata tes kompetensi akademiknya di 542,32 dan rata-rata skolastiknya di 523,48. Tentunya skor ini akan kita jadikan sebagai dasar acuan untuk UTBK di tahun kedepannya karena kita akan terus mengimprove apa yang sudah kita dapatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk sebagai informasi saja, di sini ayah dan bunda mungkin melihat ada
siswa kita Muhammad Rafi Prawira Gandana yang sekarang sedang menempuh kuliah di Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada untuk jurusan hubungan internasional. UTBK-nya kemarin berapa sih gitu? UTBK-nya Rafi Gandana itu ada di 668,19 untuk nilai UTBK-nya. Lalu untuk ini untuk yang sosial ya Bunda. Untuk program sainsnya kita ada Reza Muhammad Al-Ghifari yang sekarang sedang menempuh studi arsitektur di Institut Teknologi 10 November dengan rata-rata di 660,62 gitu untuk hasil UTBK-nya. Selanjutnya untuk data sebaran alumni kita untuk tahun ini yang masuk ke PTN itu ada 47%, lalu yang swasta ada 32%, yang internasional. Nah, internasional ini ada yang masih persiapan dan segala macamnya, namun fiksasi plan-nya itu di 16% untuk melanjutkan ke internasional. Dan others ini siswa ada yang melanjutkan ke akademi pilot gitu. Untuk peta sebaran alumni dari batch 1 sampai batch 4 bisa dilihat untuk yang melanjutkan perguruan tinggi negeri di 33% gitu. Mohon maaf masih untuk perguruan tinggi swastanya kita masih di 55% dan internasionalnya 12%. Seperti itu untuk data sebaran alumni kita. Selanjutnya, kalau udah lulus dari SMA, Syafana Islamic School Upper Secondary, terus gimana dong Saidah? Kita ada yang namanya alumni tracker. Jadi kita alumni dari SMA Syafana tetap kita jaga silaturahminya, tetap kita jaga komunikasinya sehingga kita tahu apa yang mereka lakukan di kampus-kampus mereka sekarang. Di sini kita punya Akbar, punya Putri, dan juga punya Marsha. Akbar ini kemarin baru saja melaksanakan student exchange di Universitas of Hawaii ya, at Manoa. Lalu juga ada Putri di IPB yang aktif di organisasi kemahasiswaannya, dan juga Marsha di sini. Sorry, saya sampai nutupin ini. Nah, ini Marsha dengan segala macam kegiatannya, dia aktif di ISEC, dia juga ada di Yada Youth Indonesia gitu, dan juga tetap join di Society of Logical Interpretation of Data sebagai internal affairs gitu. Baik, selanjutnya ini juga ada lanjutannya. Baik, kalau gitu cukup sekian dari saya untuk akademiknya. Selanjutnya akan dilanjutkan terkait dengan program kesiswaan oleh Ustadz Nanang Jamasari. Silakan Ustadz Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda yang sudah berkenan untuk mengikuti acara ini. Melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah kami, juga disampaikan juga tadi terkait program akademik oleh Sayyidah Bella. Di sini saya mungkin akan menyampaikan hal-hal karena secara umum kegiatan di lower dan upper secondary memang ada beberapa yang sama gitu. Akan tetapi kita lihat ada beberapa hal yang mungkin untuk upper secondary ada beberapa pengembangan. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di upper secondary, wabil khusus setelah masa pandemi ini, ada sebuah kegiatan yang mana ini dirancang memang khusus untuk meningkatkan confidence siswa. Salah satu mungkin yang menjadi hal dikenal bagaimana siswa-siswi Syafana mempunyai rasa confident. Di sini di upper secondary kami juga menyediakan panggung melalui kegiatan Bright Muslim Conference. Siswa menyampaikan tausiah, belajar menyampaikan pendapat atau pidato dengan mengangkat topik-topik yang kekinian. Mereka dilatih oleh Ustadz dan Sayyidah, bagaimana intonasinya, bagaimana penekanannya, hal-hal yang perlu disampaikan apa.
Ini diselenggarakan 1 bulan 1 kali dan kita mengundang seluruh sivitas Savannah Islamic School, baik itu yang tergabung dalam baik itu karyawan ataupun parent yang ada di Savannah Islamic School. Berikutnya untuk bahasa Arab dan Islamic Studies, seperti tadi disampaikan oleh Sayyidah Bella bahwa untuk Ananda yang mempunyai hajat atau mempunyai keinginan untuk melanjutkan di Timur Tengah, kita menyediakan yang namanya Savannah Intensive Program untuk pendalaman bahasa Arab. Kemudian untuk Ananda yang mungkin barangkali dari beberapa sekolah yang belum mendapatkan pelajaran bahasa Arab, kami juga ada Savannah Smart Center, sebagaimana yang juga ada di lower secondary. Wabil khusus untuk upper secondary sudah terjalin kerjasama dengan Lembaga Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab atau PUSIBA dalam menyalurkan minat siswa jika Ananda ingin melanjutkan ke Al-Azhar University. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan ekstrakurikuler, sebagaimana halnya di lower secondary secara umum, ada yang bermuatan akademik seperti misalkan English Club seperti itu, kemudian olahraga, kemudian keagamaan dan arts. Jadi bagi Ananda yang sudah memiliki bakat di dalam beberapa bidang, insya Allah kami memberikan peluang juga, kesempatan juga bagi Ananda untuk melanjutkan menggasah bakatnya tersebut. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan secara umum seperti tadi disampaikan di awal bahwa beberapa kegiatan bahkan kita sering kolaborasi dengan lower secondary karena memang kita mengedepankan bahwa ini masih masa belajar. Akan tetapi beberapa hal yang ditampilkan di sini ini mungkin yang memang dikhususkan untuk upper secondary yang mana mereka terlibat lebih banyak dalam hal persiapan dan lain-lainnya. Untuk tahun ini kita mengadakan Savannah International Edu Fair untuk yang kedua kalinya, melihat bagaimana pelaksanaan di tahun kemarin, dan tahun ini juga kami menggandeng siswa OSIS dari lower secondary untuk ikut terlibat dalam mensukseskan acara Savannah International Edu Fair. Tahun kemarin alhamdulillah ada sekitar belasan universitas luar negeri dari benua, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, alhamdulillah bergabung untuk mengikuti event ini. Tahun ini insya Allah bulan November tanggal 19 dan 20, Anda semua insya Allah akan mengadakan untuk yang kedua. Barangkali ayah bunda menginginkan informasi-informasi terkait universitas. Insya Allah nanti perguruan tinggi negeri juga dapat kami hadirkan. Kemudian Syafes atau Ethos ini event besar yang sama-sama kami garap antara Savannah Islamic School lower dan upper secondary. Berikutnya ada live in, ini khusus untuk upper secondary di mana Ananda kita berikan pendidikan, pelajaran atau pengalaman untuk mengenal lebih jauh bagaimana sosial dan masyarakat. Berikutnya ada Global Youth Summit, ini kegiatan yang pertama kali diikuti ketika tahun 2019 di Australia. Ananda memberikan opini-opini mereka terkait dengan dunia dan kondisinya saat ini. Kemudian University Visit, di sini memang khusus untuk memberikan informasi, pengalaman, sebelum akhirnya mereka menentukan pilihan bagaimana nanti atau di jurusan apa nanti atau kemana nanti mereka melanjutkan. Leadership Training, kalau mungkin dalam bahasa kita kenal dengan LDKS, ini juga kami hadirkan untuk Ananda siswa upper secondary yang mana menjadi pembelajaran tambahan agar pengalaman berorganisasinya bisa tumbuh sehingga mereka bisa mendapatkan banyak benefit dari situ. Dan yang terakhir ini merupakan di lower secondary Ananda sudah bergabung dengan student council. Mereka aktif di sana, mereka belajar mengurus event, mereka belajar mengorganize sebuah acara. Hal yang sama mereka bisa tingkatkan di upper secondary dengan mengorganize event-event berskala nasional, berskala internasional, maupun event-event lain yang diselenggarakan, baik yang kita ikuti atau yang kita selenggarakan sendiri. Selain itu, untuk menambah juga pengalaman organisasi siswa, kita di upper secondary ada yang namanya DPK atau Class Representative Union. Di sini Ananda bisa belajar berdemokrasi lebih jauh, mereka bisa ikut memperdalam sedikit demi sedikit hal-hal
yang mungkin mereka akan dapatkan di kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Mudah-mudahan melalui adanya program-program ini, ayah dan bunda sekalian juga Ananda yang berada di upper secondary saat ini maupun Ananda yang nanti akan bergabung dengan upper secondary bisa mendapatkan manfaat ataupun pengalaman yang luar biasa untuk masa depan Ananda semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan juga apabila ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan kembali ke Ustadz Zainur sebagai Principal of Upper Secondary. Ya, itu Mom and Dad, the target, the continuous program, ya, program berkelanjutan yang kami sediakan untuk anak-anak kita di upper secondary ini. And then we really do hope that it's gonna be useful for our kids. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali ke ayah bunda untuk ya berpikir kembali apakah harus ke Savana lagi atau ke tempat lain. Karena ini akan sangat penting buat anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari tim manajemen upper secondary karena telah menjelaskan sedikit mengenai upper secondary bahwa program-program upper secondary ini berkelanjutan Bunda. Jadi dari Savana, lower dan upper, bahkan dari primary kita mempunyai program untuk mendukung anak kita nanti di pendidikan lanjutannya mungkin universitasnya. Baik, ayah bunda saya ingin kita masuk ke acara selanjutnya yaitu acara webinar menggali potensi. Nah, ini sudah ada narasumber kami yaitu Ibu Ikan. Assalamualaikum Ibu Ikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ikan sudah. Terima kasih Saida. Pada hari ini mau berbagi bersama kami dengan orang tua. Di sini orang tua siswa kelas 9 Ibu yang hadir pada hari ini. Baik, ayah bunda saya ingin perkenalkan dulu Ibu Ikan ini adalah psikolog dari lembaga konsultan psikologi Kastra ya Bu. Ya, nah kalau ayah bunda tahu psikologi Kastra ini apa ya? Wah pasti kalau ayah bunda yang dari Savana pasti tahu setiap ada psikotes masuk ke Savana dites oleh lembaga psikologi Kastra. Jadi Ibu Ikan ini secara tidak langsung kenal anak-anak Savana dari psikotes ya Ibu. Ya, jadi beliau bisa lihat oh anaknya seperti ini dari beliau ketika menilai dari hasil psikotesnya. Baik Ibu Ikan, tanpa berpanjang-panjang lagi mungkin kata-kata dari saya langsung saja memberikan kesempatan untuk Ibu Ikan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Ikan. Terima kasih banyak Saidah Mira, terima kasih Saida dan Ustadz dari Savana Islamic School. Terima kasih ayah bunda yang pagi-pagi udah berkumpul di sini ya. Kita ngebahas tentang Ananda karena pasti siapa sih yang nggak pengen gitu ya kita kasih yang terbaik untuk anak-anak kita, pasti pengen. Aku izin share screen, Saida, boleh? Silakan Ibu, bisa? Oke, kayaknya belum. Oh Ustadz, tolong. Maaf, sebentar. Iya, jadi sebenarnya cuma biar ada gambar-gambarnya biar lebih mudah dipahami aja sih. Iya betul. Sudah Ibu, sudah di. Menarik. Oke, saya akan share dulu. Oke. Iya. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan. Sebentar, belum ya? Oh ya, sudah sekarang sudah terlihat. Oke.
Terima kasih. Saya langsung mulai aja berarti Saida. Ya, baik Ibu. Oke, Ayah dan Bunda, hari ini kita akan bicara tentang menggali potensi diri anak. Tadi juga pemaparannya luar biasa ya. Aku menyimak tuh bahwa di Syafana tuh sangat mementingkan continuous learning, dan itu bagus sekali karena memang pada akhirnya kita harus memilih apa yang tepat gitu ya. Kalau yang terbaik, setuju banget kata Ustadz, nggak ada yang tempat sekolah yang terbaik ya, tapi semua itu yang tepat, yang sesuai dengan apa sih kemampuan dan potensi dari Ananda. Oke, nah kita mulai aja. Oke, nah Ayah, Bunda, saya yakin di sini Ayah Bunda pengen anak-anak Ayah Bunda menjadi anak-anak yang sukses, gitu ya, anak-anak yang bahagia. Kenapa bahagia saya ungkapkan juga, karena kalau sukses tuh sebenarnya relatif ya. Ada orang yang menganggap pencapaian segini udah sukses, ada yang merasa itu bukan kesuksesan, tapi kesuksesan itu sangat relatif tergantung orang-orang. Tapi kalau bahagia itu memang mutlak, dan ketika kita bahagia, biasanya kesuksesan itu akan mengikuti. Saya yakin Ayah Bunda setuju, ketika kita bahagia, pasti kita akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Nah, saya mau bahas dikit nih, apa sih arti kesuksesan itu? Mungkin kalau zaman ketika Ayah Bunda masih kecil, ketika masih zamannya Ria, Susan dan Kak Ria, ketika ditanya cita-cita pasti mungkin dokter gitu ya, insinyur, lalu presiden atau apa, atau mungkin kalau zaman kita dulu menjadi PNS, TNI dan seterusnya, itu udah dianggap pasti sukses kalau menggeluti bidang karir tersebut. Tapi zaman sudah berubah ya Bapak Ibu ya, pergeseran pun terjadi. Bahwa sekarang banyak sekali bidang-bidang lain yang muncul gitu ya, bidang-bidang lain yang bisa menjadi pilihan karir dan ternyata sangat bisa membawa kesuksesan juga. Apa sih? Nih zaman sekarang nih biasanya ini nih Bapak Ibu nih. YouTuber ya, vlogger, jadi apa? Yang entrepreneur, atau apa stand up comedian, DJ, desainer, atau atlet, semua bidang-bidang ini bisa membawa kesuksesan. Dan yang pasti kalau kita lihat nih, para idola anak zaman now, YouTuber-YouTuber, influencer-influencer dunia maya, mereka semua sukses. Dan mereka juga selalu semangat membawakan bekerja tuh dengan semangat. Saya nggak pernah lihat sih ada YouTuber lagi misalnya unboxing gitu ya, mom dad, terus tapi nggak semangat ya guys, aku mau unboxing nih. Nggak pernah ya. Pasti semua YouTuber atau influencer yang kita lihat, mereka bahagia, mereka excited, mereka semangat melakukan pekerjaan mereka. Dan itu yang kita harapkan di bidang apapun anak-anak kita cocoknya gitu ya, minat bakat mereka bahagia menjalankannya. Karena kalau udah bahagia, balik lagi tadi, kesuksesan pasti akan mengikuti. Jadi ini saya sampaikan supaya kita nih lebih aware, lebih sadar bahwa jangan kaget kalau akan terjadi pergeseran. Kalau banyak anak-anak kita nih cita-citanya sekarang udah berubah, bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur lagi, tapi ya mungkin yang pengen jadi dokter, insinyur masih ada dan it's okay. Tapi bisa jadi ada juga yang karirnya cita-citanya jadi influencer atau YouTuber atau desainer dan seterusnya. Itu sangat banyak kita temukan sekarang. Dan nggak apa-apa, itu adalah pilihan bidang karir juga. Nah, jadi kita akan bahas sedikit nih tentang bakat dan minat. Ketika anak bisa menemukan bakat dan minatnya, lalu dia menentukan karirnya sesuai minat bakat mereka, biasanya itu akan sangat membahagiakan gitu ya, dan akan mudah untuk mencapai kesuksesan. Nah, tapi kita bahas dulu nih, jadi bakat itu sebenarnya apa sih? Bakat itu adalah faktor bawaan yang menjadi faktor sukses dalam penentuan karir. Jadi kalau bakat atau kemampuan biasanya itu sifatnya bawaan. Tapi bukan berarti tidak perlu kita stimulasi gitu ya, tetap harus kita stimulasi. Tapi memang sifatnya lebih ke bawaan. Lalu kalau minat apa? Nah, kalau minat itu berbeda dengan bakat. Kalau minat itu adalah faktor yang dipelajari oleh individu. Ada anak-anak manggil anak-anak saya buat main. Jadi kalau minat itu adalah faktor yang dipelajari oleh individu. Jadi minat ini asalnya dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang anak, lalu akhirnya lama-lama menetap dan menjadi aspek kepribadian dia. Gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau gampangnya deh, minat itu adalah perasaan suka nggak suka terhadap aktivitas tertentu.
gitu. Atau pilihan spontan dari seseorang ketika memilih aktivitas. Mau pilih yang mana? Itu biasanya menunjukkan minat mereka. Lalu juga ada yang mendefinisikan minat dalam karir adalah aktivitas dan pekerjaan yang menarik bagi seseorang. Jadi minat itu adalah ketertarikan, rasa kita suka atau nggak suka. Dan ini penting sekali. Balik lagi supaya apa? Supaya anak bisa bahagia dan sukses. Nah, gimana sih cara kita mengenali dan menggali potensi atau bakat dan minat anak-anak kita? Saya kasih tipsnya ya Ayah Bunda. Saya yakin Ayah Bunda di sini juga pasti udah jago, tapi kita mungkin refresh aja dan sharing-sharing. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah, bukan yang bisa, tapi harus kita lakukan adalah meluangkan waktu dengan anak. Tidak mungkin kita bisa mengenali minat dan bakat anak kalau kita nggak pernah meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk apa? Meluangkan waktu untuk mengobservasi, meluangkan waktu untuk mengobrol, berdiskusi dengan anak-anak kita. Sebenarnya kalau kita bicara minat, biasanya minat anak-anak gitu ya, interestnya anak-anak itu udah kelihatan dari sejak mereka kecil. Tapi kadang kita kurang peka gitu ya. Padahal dari permainan mereka kita bisa lihat nih, oh ada anak dari kecil senangnya tuh kalau building something, mengkonstruksi sesuatu, main blocks lah, main Lego gitu ya. Atau ada anak-anak yang senangnya tuh kalau mainnya tuh cerita apa ya, kayak ngajar gitu loh. Kalau ayo kita teman-temannya dikumpulin terus dia ngajarin sesuatu, teman-temannya harus ngikutin. Ada yang senangnya minatnya lebih kayak gitu. Atau misalnya kalau anak ada yang senangnya mendesain dari kecil tuh senangnya ngegambar, desain rumah atau desain baju. Itu sebenarnya minat-minat yang udah tampak dari kecil. Tapi kalau kita nggak peka, kadang kita cuma ngeliat itu sebagai mainannya anak-anak aja. Padahal itu sebenarnya adalah petunjuk-petunjuk dari minat anak-anak kita. Gitu. Jadi harus orang tua itu meluangkan waktu untuk anak, untuk tadi mengobservasi, untuk mengamati dan untuk mendengarkan cerita anak-anak. Gitu. Coba deh kita ingat-ingat anak-anak kita ini dari kecil paling semangat kalau ngomongin apa sih? Gitu. Balik lagi ya, kalau kita bicara minat tuh pasti ada semangat di situ, ada interest. Jadi ada anak-anak kalau kita ingat, oh iya pantas ya dia kalau dari kecil kalau ngomongin tentang alam tuh seneng banget, ngomongin binatang tuh seneng. Jangan-jangan emang minat mereka di naturalis. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk mengobservasi dan mendengarkan cerita mereka. Yang kedua adalah fokus pada kekuatan anak. Nah ini, Ayah dan Bunda, kadang nih kita terjebak dengan terlalu fokus pada hal-hal yang anak belum bisa. Jadi kita, oh kamu harus bisa ini, ayo dong, masa yang lain bisa kamu enggak gitu ya. Sehingga kita lupa bahwa anak-anak kita tuh sudah punya kemampuan, punya bakat yang mereka hebat di bidangnya. Gitu ya, tapi kadang suka kita lupakan, kita fokusnya ke kelemahannya dia. Jangan sampai gitu. Bukan berarti kelemahannya nggak boleh kita asah, boleh tentu saja. Tapi jangan lupa, ketika anak merasa dia punya sesuatu yang bisa dia banggakan gitu ya, punya kemampuan, punya kelebihan, anak juga lebih percaya diri. Dan ketika anak percaya diri, anak akan lebih yakin dalam mengejar cita-citanya. Gitu ya. Jadi kita harus cari kekuatan anak dan kita fokus ke situ. Oke, berikutnya. Nah, beri kesempatan anak eksplorasi. Nah, ketika kita bicara minat, balik lagi Bapak Ibu ya, tadi ke definisinya minat adalah pengalaman. Jadi anak-anak itu butuh pengalaman sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa kenal apa sih yang aku suka, apa sih yang aku nggak suka. Ketika anak-anak yang kurang eksplorasi, kurang terekspos dengan berbagai bidang, alhasil mereka biasanya akan nggak terlalu kelihatan tuh minatnya. Gitu, sayang sekali. Sementara kalau kita kasih mereka eksplorasi, mereka akan lebih bisa ngerasain, oh kalau ini aku suka, kalau ini aku nggak suka, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ya, dan eksplorasi ini bisa macam-macam. Bisa bentuknya lewat les, atau misalnya kita sekedar bikin percobaan di rumah, atau baca buku, baca majalah, dan kita explore. Di situ ada bidang-bidang apa aja sih, gitu. Dan anak akan menilai, kayaknya seru ya mah, kayaknya nggak seru ya, dan seterusnya. Oke, berikutnya, pahami tuntutan akademik. Nah, maksudnya apa sih? Ketika kita sedang menggali bakat dan minat anak, nah kita harus juga paham bahwa tuntutan akademik zaman now ini sangat berat. Terkadang banyak sekali kasus yang terjadi gitu ya, kalau yang datang ke saya, mereka di pelajarannya nggak perform, tapi sebenarnya mereka minat. Jadi terutama biasanya nih yang saya sering temui di bidang-bidang mekanik. Kalau bidang mekanik itu kan pelajarannya fisika ya Bapak Ibu ya. Nah kadang nih mereka di fisika ngerasa aku nggak suka fisika. Padahal sebenarnya ketika fisikanya dibedah dan disajikan dalam bentuk eksperimen gitu ya, dalam bentuk gambar-gambar, mereka suka.
Nah, jadi kita harus hati-hati juga nih. Kita harus pahami bahwa tuntutan akademik sekarang tinggi. Jadi kalau misalnya nilai anak tinggi di nggak terlalu bagus di suatu pelajaran, tapi sebenarnya belum tentu juga minatnya bukan di situ. Jadi harus kita lihat betul-betul dengan secara lebih dalam lagi. Berikutnya, nah ini orang tua penting sekali memahami pentingnya minat atau bakat lain. Artinya balik lagi ke yang tadi saya sampaikan di awal, mungkin kalau dulu nih kita masih punya persepsi, ada persepsi yang terbentuk bahwa ketika anak itu keahliannya, kemampuannya di eksakta, maka dia pasti akan lebih sukses gitu misalnya gitu. Sementara kalau sosial enggak. Nah, padahal itu adalah persepsi yang keliru bahwa semua bidang, semua kemampuan, semua bidang minat, semua bidang bakat itu semuanya sangat penting dalam masyarakat, punya perannya masing-masing. Itu yang harus kita pahami dan memang kita benar-benar meyakini itu gitu supaya ketika anak kita gitu ya ternyata minatnya di bidang yang mungkin bapak ibunya adalah seorang dokter, tiba-tiba anaknya pengen jadi misalnya pengen jadi penyanyi gitu ya, mungkin mereka bingung. Tapi kita harus paham gitu bahwa semua bidang itu sama pentingnya gitu dan bisa sukses di bidangnya. Oke, berikutnya orang tua perlu banyak belajar. Seperti yang saya katakan bahwa zaman itu sudah berubah, generasi ini udah generasi alfa nih bahkan sekarang ya, generasi Z, generasi alfa. Kita harus paham, kita harus banyak searching gitu ya tentang karakteristik generasi yang sekarang tuh yang kayak gimana gitu. Kalau kitanya nggak update, takutnya kita salah dalam membimbing. Dan juga kita harus update juga tentang apa sih yang sekarang menjadi minat mereka gitu ya dan seterusnya. Ada bidang-bidang karir apa sih yang lagi ngetren nih di anak-anak di generasi mereka. Itu kita harus banyak update. Dan berikutnya, nah yang bisa dilakukan adalah juga untuk menggali minat bakat yang melakukan assessment, gitu ya, seperti yang dilakukan di sekolah Syafana, gitu ya. Salah satunya tadi memberikan tes minat itu untuk membantu Bapak Ibu juga memberikan informasi, gitu. Kira-kira anak Ibu nih minatnya di mana sih, gitu supaya bisa mengarahkan dengan lebih tepat. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita udah bicara tentang minat, gitu ya, tentang assessment minat, maka saya akan bahas sedikit tentang pengukuran minat yang dilakukan kemarin di sekolah Syafana, yang menggunakan nama alat ukurnya adalah personal globe inventory, gitu ya. Yang dikemukakan oleh Tracy. Nah ini nggak usah terlalu dalam, nggak usah diingat-ingat ya Bu ya, kalau yang terlalu teori. Yang jelas PII ini ya tes yang kemarin dilakukan itu tidak mengukur kemampuan, jadi bukan mengukur bakat, tapi lebih mengukur minat. Gitu. Jadi ini adalah tes minat yang kemarin diberikan. Kalau misalnya tes bakat itu adalah misalnya tes intelijensi yang pernah dilakukan kalau mau masuk ketika mau tes seleksi ya kalau nggak salah Saidah di situ justru di situ tes kemampuannya di situ diberikan. Tapi kalau yang kemarin diberikan itu adalah tes minat. Oke, dalam tes yang kemarin diberikan itu ada komponen-komponennya. Apa sih komponennya? Yang pertama adalah kita sebutnya komponen basic interest atau minat dasar. Jadi ada 8 tipe minat yang sebenarnya semua orang miliki. Tinggal kita seberapa tinggi gitu minatnya terhadap bidang itu gitu. Jadi ada yang mungkin di satu tipe ini minatnya rendah, tapi di tipe yang lain dia minatnya tinggi dan seterusnya. Tapi kita semua pada dasarnya punya ke-8 minat dasar ini. Nah, lalu selain komponen minat dasar, pada tes yang kemarin diberikan PII itu juga ada juga komponen yang disebut prestige level. Jadi prestige level ini adalah level yang ditentukan oleh tingkat kesulitan, keahlian, pelatihan yang harus diikuti, pengetahuan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas tertentu. Nah, jadi dibagi ke dalam 5 area high prestige dan 5 area low prestige. Nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Kenapa? Jadi ini ada prestige level karena memang dalam prakteknya di lapangan ada memang bidang-bidang area yang dinilai lebih membutuhkan keahlian, lebih membutuhkan skill-skill tertentu atau membutuhkan requirement pendidikan tertentu dibanding aktivitas-aktivitas lain. Nah, kita akan bahas. Nah, jadi kalau basic interest ada apa aja sih? Tadi dikatakan ada 8 minat dasar. 8 minat dasar itu ada yang minat helping.
Kita bahas satu-satu sebentar secara sekilas. Helping ini adalah fokus untuk membantu orang lain. Jadi misalnya pekerjaannya tuh kayak misalnya kalau helping itu menjadi guru gitu, menjadi konselor, psikolog, itu adalah area helping. Jadi keinginan untuk membantu orang lain itu besar. Gitu ya, minatnya untuk menolong orang lain besar. Lalu yang minat berikutnya adalah artistik. Jadi itu kita tahu ya pasti kegiatan-kegiatan yang ada terlibat unsur kreativitas, lalu juga ekspresi di situ. Baik itu seni rupa, seni musik maupun seni sastra. Ya, berikutnya adalah minat dasar nature atau outdoor. Jadi orang-orang yang senangnya bersentuhan dengan alam, gitu, berkegiatan di luar ruangan. Lalu juga minat berikutnya adalah mechanical, fokus untuk memahami dan bekerja dengan mesin. Biasanya senang banget nih ngulik-ngulik sebuah alat. Gitu, itu yang mechanical. Lalu juga social facilitating. Nah, social facilitating adalah minat yang fokus dalam bekerja bersama orang lain. Nah, agak mirip dengan yang helping, tapi kalau social facilitating ini lebih kepada kerja sama orang lain, kerja bersama-sama dengan orang lain. Misalnya jadi agent properti gitu ya, menawarkan suatu produk. Jadi humas, menjadi humas PR itu kan bekerja dengan orang lain, tapi tidak spesifik untuk menolong gitu. Kalau social facilitating, jadi dia lebih bersama-sama dengan orang, kira-kira gitu. Lalu managing. Kalau managing itu adalah minat yang fokus untuk menyukai berbagai aspek dalam menjalankan bisnis. Misalnya jadi ya tentu saja ya menjadi manajer misalnya gitu, memanage tim dan seterusnya. Lalu juga bisnis detail. Nah, kalau bisnis detail ini juga tadi area pekerjaannya mungkin mirip dengan managing, tapi kalau bisnis detail ini lebih detail lagi. Misalnya dia menjadi akuntan gitu ya, jadi dia detail kepada kegiatan bisnisnya gitu. Apakah dia menjadi seorang ahli akuntan atau dia menjadi ahli di situ keuangan, pajak dan seterusnya. Lalu berikutnya data processing, ini adalah minat terhadap yang fokus pada mengelola detail informasi dan masalah teknis. Misalnya jadi ahli statistik, lalu menjadi programmer, itu adalah data processing. Jadi dia senang sekali mengolah informasi-informasi yang detail, lalu dia olah menjadi sesuatu. Nah, ini adalah 8 minat dasar. Nanti dari tes yang kemarin akan terlihat anak-anak ayah dan bunda ini dia minatnya yang tingginya di mana, gitu, dan minat yang rendahnya di mana. Nah, berikutnya komponen berikutnya adalah yang prestis. Tadi kita bahas sudah ada high prestige dan low prestige. Iya. Nah, kalau high prestige ini di situ ada 5. Salah satunya influence. Yang low prestige juga ada 5. Salah satunya manual. Oke, kita lihat di sini. Kalau di high prestige ada yang disebut bidang atau minat influence. Jadi dia itu sangat senang gitu ya untuk memimpin dan mengarahkan orang lain. Ada juga orang-orang yang minatnya itu adalah ke financial analysis. Jadi pokoknya tadi ya membantu orang lain mengatasi masalah keuangan. Ini adalah termasuk bidang high prestige. Lalu ada business system. Dia minatnya kepada mengaplikasikan pengetahuan untuk menjalankan bisnis. Jadi running a business, menjalankan sebuah bisnis. Lalu juga science, ya di sini juga adalah salah satu termasuk high prestige itu science, yaitu fokusnya dalam area minat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi peneliti misalnya, gitu ya, atau peneliti biasanya gitu sih. Itu high prestige. Berikutnya social science, fokus pada menolong orang lain secara medis dan psikologis. Nah, ini lebih ke, kalau science kan mungkin yang lebih ke lab gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau social science yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya dokter, psikolog, gitu, psikiater, dan seterusnya. Itu adalah bidang-bidang yang termasuk high prestige. Kalau bidang-bidang yang termasuk low prestige adalah manual work, ya. Jadi minatnya itu adalah menjalankan aktivitas menggunakan tangan atau mesin sederhana. Memang ada orang-orang yang senangnya kegiatan yang hands-on, gitu, ada. Dan itu dia senang banget kalau ngerjain sesuatu yang sifatnya hands-on, gitu. Dan memang dalam masyarakat kita butuh orang-orang yang manual work, gitu, yang membutuhkan kerja manual. Lalu ada juga minat basic services, gitu ya, fokus pada menjual produk dan jasa.
Quality control fokus dalam memeriksa detail. Ada orang-orang yang detail banget, seneng banget untuk ngecek, oh ini udah bagus, ini belum, ini nggak masuk standar, ini misalnya udah lolos standar, kayak gitu. Construction atau repair ini adalah fokus dalam bekerja dengan mesin dan memperbaiki dan membangun. Ada orang-orang yang minatnya memang di sini dan bakat kemampuannya di sini. Personal service, kita fokus untuk bekerja dengan orang dalam kegiatan sehari-hari. Ya, personal service tadi misalnya menjadi membantu orang untuk melakukan kegiatan-kegiatannya sehari-hari. Bisa menjadi agent, kita agent properti membantu orang mencari rumah dan seterusnya. Oke. Nah, nanti dari hasil PII yang ayah dan bunda dapatkan, ini yang harus ayah bunda lakukan. Yang pertama adalah ayah bunda mencari 2 atau 3 minat yang dengan skor komposit, nanti ada disebutnya di situ, ada tulisannya ya, komposit yang tertinggi pada basic interest. Jadi yang pertama kita lihat yang minat dasar dulu. Nah, di minat dasar ini ayah dan bunda cari 2-3 minat yang punya nilai komposit paling tinggi. Berikutnya prioritaskan yang masuk kategori tinggi. Cari juga yang skornya di atas 55. Jadi yang disebut 55 ke atas itu yang tinggi. Gitu. Tapi bisa juga kompositnya tertinggi nggak nyampe 55 ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang 55 ke atas, itu ibu juga, ayah dan ibu perlu highlight di situ. Lalu langkah kedua, carilah skor komposit yang memiliki skor di atas 50. Ya, di bagian high dan low prestige. Nah, tadi kita ngomongin minat dasar, lalu sekarang kita lihat juga di prestige-nya ini, cari yang skornya di atas 50. Baik itu di high maupun low prestige. Kalau nggak ada, artinya memang minat anak ayah dan bunda ini tidak terpengaruh oleh prestis, gitu. Jadi nggak semua orang ini memang punya minat yang sifatnya dibedakan oleh prestis. Ada yang memang umum aja, gitu. Memang apa aja, yang penting aku minatnya di situ, minat dasarku di situ, gitu. Berikutnya area minat yang kalau sudah lakukan langkah yang ketiga adalah pada area minat bakat yang sudah ditemukan, cek selisih skor liking dan competence. Ingat ya, moms and dads, jadi di sini kan sebenarnya ini adalah tes minat. Kita nggak mengukur kemampuannya, tapi kita mengukur persepsi anak tentang kemampuan dia melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Nah, di sini ketika skor antara minatnya dia dan juga persepsi dia terhadap kemampuan dia di area itu ternyata gap-nya jauh, nah itu perlu kita jadi catatan. Artinya gini, dia suka banget di bidang tertentu, dia tertarik banget di suatu bidang tertentu, di minat tertentu, tapi dia merasa kemampuannya nggak di situ. Nah, itu kan perlu konseling lebih lanjut. Atau kebalikannya, dia nggak minat banget di bidang itu, tapi dia sebenarnya dia yakin dia bisa melakukan bidang itu dengan baik. Nah, itu kan juga perlu kita harmonisasi, gitu, kita selaraskan. Nah, jadi ini adalah pengelompokan skornya, sangat rendah, rata-rata, tinggi, sangat tinggi. Ini minat ya Bapak Ibu, ya kita bicara minat. Jadi suka atau tidak suka aja, bukan kemampuannya. Nah, saya kasih contoh di sini, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah melihat hasilnya juga boleh sambil dicek. Nah, di sini ada yang di tabelnya itu ada kolom liking, competence, sama composite. Nah, yang pertama kita lihat komposit dulu. Kita cari area yang paling tinggi apa sih? Nah, kalau di sini, si orang ini nih, si Fulan, ternyata dia paling tinggi nilai kompositnya itu di area minat, di minat dasar managing. Ya, jadi dia sangat tertarik dalam menjalankan bisnis, ya, aktivitasnya meliputi mengelola dan merencanakan kegiatan bisnis, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa Ibu baca dengan lebih detail, gitu ya, kita cari nilai komposit yang paling tinggi. Cari juga yang kedua tertinggi dan ketiga tertinggi. Supaya kita bisa melihat banyak pilihannya. Gitu, pilihan karirnya menjadi lebih luas. Lalu yang berikutnya kita sekarang bicara tentang tadi high prestige sama low prestige. Kita cari mana yang kompositnya nilainya paling tinggi. Kalau pada Fulan ini, ternyata nilai kompositnya paling tinggi itu pada bidang influence. Jadi dia ini orangnya senang banget mimpin orang, senang banget ngarahin orang. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan lebih punya gambaran nih. Kira-kira dia lebih kemana? Gitu, apakah berarti dia cita-citanya apakah menjadi seorang entrepreneur?
Misalnya karena dia suka tadi ya, dia suka managing dan dia juga suka influence. Kayaknya cocok jadi entrepreneur. Kira-kira begitu. Nah, ketika udah kita tentuin cita-cita, barulah kita pikirin nih, berarti anak ini cocoknya di jurusan apa ya? Masuk SMK atau SMA ya? Lalu dia masuknya di SMA nih eksakta atau sosial ya? Gitu. Jadi, saya sangat berharap Bapak dan Ibu juga jangan terbalik ya Bapak Ibu ya, bahwa kalau eksakta bisa jadi apa, IPS jadi apa, tapi kita justru berangkat dari tujuannya dulu, dari cita-citanya dulu. Anak ini cita-citanya mau jadi apa? Nah, untuk mencapai cita-cita itu, kira-kira perlu pendidikan apa? Lalu kita tarik ke belakang, sampai kayak, oh berarti SMA-nya kayaknya cocoknya sosial. Misalnya gitu. Untuk orang ini saya juga mungkin akan menyarankan lebih ke sosial, kalau dia senangnya influence dan managing. Lebih cocok ke bidang sosial di SMA-nya. Oke, jadi tadi kesimpulannya minat Fulan saat ini adalah managing dan influence. Nah, dan selisih liking dan kompetensinya kita lihat di sini tidak lebih dari 15 poin. Artinya minat Fulan terhadap bidang ini seiring juga dengan keyakinan dia terhadap kemampuan dia. Jadi dia suka dan dia merasa aku bisa kok gitu. Jadi sejalan, belum perlu dilakukan konseling lebih lanjut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan sebuah kata-kata yang saya suka sekali. If children have interest, then education happens. Artinya, ayah, bunda, anak itu perlu menemukan interestnya di mana. Apa sih yang menjadi minat dia? Apa sih yang bikin dia semangat? Karena dari situ pembelajaran pendidikan akan terjadi. Tapi kalau nggak ada interest, mau kita kasih pendidikan sebaik apapun, biasanya akan lewat begitu saja. Oke, Ayah dan Bunda, terima kasih Saida. Saya stop share di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu Ikan atas gambarannya. Nih Ayah Bunda juga lagi lihat-lihat pasti hasil PII-nya. Mana yang besar dicari-cari dulu, mana yang ini dihitung-hitung oleh Bunda. Ayah Bunda silahkan dicek-cek dulu hasil PII-nya. Terima kasih Ibu Ikan. Atas kesempatannya untuk hari ini, informasi yang banyak sekali untuk kita bagaimana menggali potensi diri. Kalau kemarin-kemarin webinarnya kita lebih banyak untuk membuka mindset, melihat pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang baru-baru, karir ke depan. Sekarang lebih detail lagi untuk menelisik atau menggali potensi diri dari hasil tes minat tadi. Nah, Ayah Bunda nih, kalau ini udah dapet nih Ayah Bunda hasil minat dan penasaran, terus hasil bakatnya gimana? Nah, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, nanti ketika Ayah Bunda anak-anaknya masuk ke upper secondary, ini akan ada tes oleh Kastra. Nah, ini akan dites untuk tes bakat. Jadi nanti ketika di upper, ketika bertemu dengan saya punya dua data minat dan juga data bakat untuk membimbing anak Ananda, Ayah Bunda sekalian, nanti untuk memilih penjurusan kuliahnya seperti apa dan strategi belajarnya yang tadi mungkin Saida Bella sudah jelaskan. Saya punya beberapa program, yaitu membuat studi target dan juga membuat career plan. Nah, ini adalah salah satu toolsnya yang nanti bisa anak-anak jadi data untuk mereka. Baik Ibu Ikan, terima kasih kesempatannya untuk hari ini. Jangan nanti kalau kami undang lagi, mudah-mudahan Ibu masih bersedia untuk hadir lagi Bu. Iya, terima kasih Saida Mira. Iya, sama-sama. Bunda. Baik, Ayah Bunda, mengingat waktu pada hari ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati seluruh Ayah Bunda sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di webinar Minat Bakat Menggali Potensi Diri bersama Ibu Ikan Larasati Putri. Saya Mira Kania Wardani, konselor Secondary Shafana Islamic School, undur diri. Saya kembali serahkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ikan. Sudah? Belum? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. So all praise be to Allah.
And we are now in the last agenda. Kita sekarang berada di agenda terakhir, yaitu penutupan dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanof. Okay. And then the last part, this is for closing, and we pray to God what we have already done, and may He bless all things that we have already done in this meeting. Okay. Now, Ustadz Hanof, time is yours. Pada Ustadz Hanof, dipersilakan. Baik, Ayah Bunda, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan hal yang terbaik, keberkahan bagi anak-anak kita, dan mereka semua dijadikan sebagai qurrata ayun, sebagai penyegar mata kita, dan menjadikan mereka semua lil muttaqina imama, ialah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bi ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم سهل لنا أمورنا وأمور معهدنا هذا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم سهل لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبصارنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا وجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقههم في الدين وعلمهم تأويل. اللهم فقههم في الدين وعلمهم تأويل. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, baik, mari sama-sama kita akhiri acara kita hari ini. Let's close our event today by saying Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya ayah bunda sekalian. Insyaallah kita akan bertemu kembali di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin ayah bunda, I will end the meeting. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah hal-hal yang terkait dengan sekarang, insya Allah juga akan kami sampaikan rekamannya ke YouTube. Silakan nanti kalau memang yang belum kesempatan untuk bisa mengeceknya ke YouTube. Termasuk ketika jika ada pertanyaan, konselor kami pun juga nanti akan membantu. Terima kasih ayah bunda, see you in next event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.